sebagai petahana, ya enggak. Sebagai ini menyajikan, Terima kasih. menawarkan sesuatu, tapi nggak pakai digital ya Pak? Enggak. Ini paling enak di sini nih. Oh paling enak, Real. paling enak dan ada capnya. Ngopi. Ini yang bikin enak ya. Itu yang bikin enak. Siapa tahu bisa memuluskan roda perekonomian di Iya tengah dong. pandemi. Enak ya. Tuh Pak Ban dijawab dulu dong. Oh iya. Sebelum Iya. saya punya kejutan Mas nanti Gilang. habis ini. Ya, Jadi terkait soal itu dalam bahasa kami di undang-undang disebut sebagai potensi abuse of power. Oh iya betul. Penyalahgunaan Abuse of wewenang. power ya. Jadi memang itu salah satu potensi pelanggaran ketika di dalam tahapan kampanye, kemudian ini pas di tengah pandemi COVID. Betul. Kan? Ada bansos. Ada bansos. Iya. Ya. Nah, tentu harapan kami adalah agar para bakal kandidat ini, bakal calon ini, khususnya yang petahana, ini harus punya etika berpolitik. Jadi kalau itu memang bantuan dari pemerintah kota, ya sampaikan itu pemerintah kota. Iya. Kalau ini bantuan pemerintah pusat, sampaikan pemerintah pusat. Jangan diklaim sebagai bantuan pribadi sebagai bakal pasangan calon. Lagi ditempel Saya kira, foto ya, gitu, masyarakat Pak. itu sudah pinter lah. Harusnya. Jangan Iya. dibohong-bohongi gitu. Betul. Kan? Jangan dibohongi gitu. Kan? Betul. Manusia sudah pinter. Nah, ini memang beberapa daerah sudah ada potensi itu. Bahkan kami sudah tindak lanjuti, ada di Jawa Tengah juga ada, di Sulawesi juga ada. Oh, oke. Ini wilayah juga, wilayah dari Kemendagri untuk Iya, iya. bisa membuat regulasi yang lebih mengatur soal itu. Satu gini, ini kan gugus tugas itu diketuai oleh ex officio bupati wali kota. Nah, kalau itu diketuai oleh bupati wali kota yang ex officio atau gubernur, potensinya lebih besar lagi karena dia punya kewenangan sebagai kepala Iya. gugus tugas. Oke. Maka tentu kami berharap Kemendagri punya aturan misalnya bahwa kalau di daerah yang potensi petahana, maka jangan dia menjabat sebagai ketua gugus tugas karena ya. tadi misalnya tadi bansos beras ditempeli Iya. gambarnya padahal itu bantuannya Iya. pemerintah kota itu kan. Iya. Pusing Hand lagi nanti sanitizer Pak Abang, ya. tempeli Iya. gambarnya Jadi itu. mau cuci tangan biar inget muka dia terus, Pak. Ini siapa ini? Iya, maka Ya. Jadi memang kekhawatirannya banyak ya. Iya. Tapi supaya membantu kita terjawab nih kekhawatirannya nih Lang, kan kayaknya kamu punya banyak pertanyaan. Iya tentu. Banyak pertanyaan berarti akan milih dong. Milih dong. Akan milih ya, benar Milih. ya? Ya oke. Nitya punya mau ngundang seseorang nih. Wah ini orangnya aduh sibuk banget nih. Nggak kalah sibuk sama Pak Aban sama Pak Imran dari jam segini. Kita coba video ini ya, video call ya. Pak Arif. Halo. Hai Pak Arif. Ya. Pak ditanya ini loh, ini sama dua gengnya ini loh Pak. Satu geng katanya mana nih kok trio Musketeersnya nggak ngumpul nih. Sibuk ya Pak ya. Ini semua kan udah prosesnya sudah mulai berjalan, swab sudah, kemudian simulasi juga sudah. Tapi kan pertanyaan besarnya kan berapa persen kemudian anggarannya ini sudah bisa terrealisasi untuk memastikan bahwa ya nanti akan berjalan dengan baik gitu loh Pak. Ya, yang pertama saya sudah dapat konfirmasi lebih dari 190 daerah, ya, lebih dari 190 daerah anggarannya sudah ditransfer 100%. Oke. Itu anggaran yang APBD. Ya. Di tengah pandemi COVID-19, KPU RI juga mengajukan tambahan anggaran. Berapa melalui tuh, Pak? APBN. Anggaran untuk APBN itu totalnya 4,7 triliun. Wow. itu yang Di tahap pertama yang sudah jadi ditransfer gugus tugas itu diatur itu. 941 miliar Oke. untuk KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Nah di tahap kedua kami mengajukan untuk dicairkan pada bulan Agustus sebesar 3,2 triliun. Nanti di tahap ketiga kami mengajukan dicairkan di bulan Oktober. Nah kalau 3 tahap ini sudah dicairkan semua, maka persoalan anggaran sudah selesai, ya. Nah, yang kedua tentu yang cukup berperan adalah kesiapan SDM-nya. SDM-nya sampai hari ini mulai dari jajaran di KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, kemudian PPK, PPS, sampai dengan PPDP. Karena memang tahapannya baru sampai dengan coklit, sampai dengan PPDP ini semua sudah siap. Tidak ada dilaporkan ada gangguan sehingga ada petugas yang tidak dapat menjalankan tugas. Itu belum ada laporan terkait dengan hal Walaupun tersebut. jalan masih panjang ya Pak Arif ya, Masih tentu kan panjang. masih harus berkala sampai nanti Desember. Nanti bulan November kita akan melakukan rekrutmen KPPS. Nah itu yang jumlahnya
cukup besar. Kita ada lebih dari 300.000 TPS. Setiap TPS jumlahnya 7 KPPS dan 2 Linmas. Jadi 9 kali 300.000 itu ya kurang lebih ada 2,7 juta orang nanti yang akan kita rekrut. Sebelum ngomongin lebih jauh soal SDM, Pak Arief, pertanyaannya kan tadi masih berkait sama anggaran nih. Dananya kan pandemi ini kan luar biasa. Cobaannya luar biasa, perubahannya luar biasa. Sesignifikan apa dalam kondisi pandemi ini sampai harus mengajukan, sampai ada intervensi APBN juga, sampai harus, kan kita ngomongin APD-nya harus ada, harus nambah. Apalagi katanya usulannya masker jadi alat peraga ya, Pak? Jadi dua hal menjadi kepentingan kita bersama sebetulnya. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi, dua hal harus menjadi perhatian kita. Pertama kesehatan, kedua keselamatan. Nah, untuk mendukung dua hal ini agar tercapai, maka diperlukan perangkat tambahan. Perangkat tambahan itu sebagaimana diketahui oleh publik, ditetapkan oleh WHO, pemerintah, gitu ya, sudah mengatur semua. Ada masker, ada face shield, ada sarung tangan, hand sanitizer. Jadi beberapa perlengkapan, termasuk perlengkapan yang melindungi diri secara utuh, secara penuh. Itu pakaian hazmat. Jadi pemilih yang pada hari pemungutan suara berstatus positif COVID-19 itu tetap akan dilayani nanti oleh penyelenggara pemilu. KPU dan Bawaslu akan bersama-sama nanti datang atau mendatangi pemilih yang sedang berstatus COVID-19. Nah, itu mereka akan menggunakan peralatan APD yang paling lengkap, ya. Jadi sampai dengan pelindung diri. Jadi menutup, kira-kira ya menutup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oke, jadi supaya hak pilihnya itu tetap bisa digunakan, tapi tidak menambah angka ya, karena kan sampai sekarang saja sudah lebih dari 80.000 ya, hilang ya. Kita semua khawatir loh dengan kondisi gini. Saya boleh nanya ke Pak Arief nggak? Oh boleh, Pak Arief, boleh. Apa ini teman saya Pak jualan masker tadi katanya siapa tahu. Pak Arief itu kan kalau petugasnya Pak pakai APD segala macam. Nah, buat yang pemilihnya nih Pak, tadi masyarakat tuh ditanya penasaran nih gimana nyoblosnya pakunya atau celup tintanya, itu kan satu-satu gitu ya. Penularan juga, iya satu-satu, apa setiap paku habis dipakai dibuang, apa tintanya bawa sendiri, apa gimana Pak enaknya Pak untuk yang pemilihnya? Pada hari Rabu yang lalu kita sudah mengadakan simulasi pemungutan suara. Nah, di situ di setting persis seperti saat hari pemungutan suara, ya. Bagaimana para pemilih ngantri, bagaimana kemudian pemilih sebelum masuk ke TPS itu dikontrol suhu tubuhnya. Kemudian ketika masuk, pemilih diberi sarung tangan. Sebelum masuk dia harus cuci tangan dulu, ya. Kemudian ketika masuk dia diberi sarung tangan plastik. Nah, gunanya apa? Semua barang yang dia pegang pada saat berada di TPS itu dia terlindungi. Dia memegang surat suara, dia menyentuh meja, dia menyentuh paku untuk mencoblos, ya. Kemudian dia menyentuh alas meja untuk alas meja yang digunakan untuk mencoblos. Dia terlindungi semua. Sampai kemudian memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Nah, barulah sebelum dia keluar, dia membuka sarung tangan plastiknya, dibuang ke tempat sampah yang sudah kita sediakan, barulah kemudian ditetesi tinta. Jadi kalau dulu menyelupin, kita yang menyelupkan. Ya, menyelupkan dalam tinta. Nah, sebetulnya pabrik tinta sudah kita mintai pendapat ya. Virus itu tidak akan hidup di dalam tinta. Karena zat-zat yang terkandung di dalam tinta itu ada alkohol, ada macam-macam lah, ada zinc, ada segala macam, itu membunuh kuman sebetulnya. Nah, tapi kami kan khawatir nanti publik berasumsi atau beropini berbeda gitu ya. Maka kita mengambil metode meneteskan. Jadi tinta itu diambil dengan alat pipet itu, kemudian diteteskan ke salah satu jari pemilih, barulah kemudian pemilih keluar. Nah, ketika pemilih keluar pun kita minta kemudian setelah itu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan. Jadi sangat terlindungi sebetulnya pemilih ketika datang.
Nah, bahkan ketika pemilih datang ke TPS, nah, protokol kita kan sekarang orang keluar rumah harus menggunakan masker. Ya, betul. Andaikan dia datang ke TPS dan tidak menggunakan masker, maka kita sediakan, kita berikan masker supaya ketika dia masuk ke dalam lingkungan TPS itu menggunakan alat pelindung diri juga. Termasuk untuk pemilih yang ketika dilakukan tes suhu tubuh, ternyata suhu tubuhnya melampaui 37,3 derajat Celcius, maka dia akan diarahkan ke bilik suara yang berada di samping TPS. Jadi dia tetap berada di lingkungan TPS, tapi berada di paling sebelah, kalau kita menghadap ke sini itu sebelah kanan lah gitu ya. Nah dia di situ, jadi dia tidak perlu masuk ke dalam tengah TPS. Dia dilayani di situ, setelah selesai pun dia bisa langsung pulang. Jadi nggak perlu ngantri yang suhunya lagi panas-panas itu. Oke. Gitu. Oke, konternya beda gitu. Ya, Dikucilkan, agak dikucilkan dikit lah. Konter gitu. Iya. Dilihatin sama yang nyoblos normal, ih jauh di sana sendiri. Ya. Tapi maksudnya gini, artinya diyakinkan bahwa semua orang tetap akan bisa menggunakan haknya untuk memilih gitu. Nah, masalahnya kan pertanyaan lanjutannya nih Pak Arief, yang dipilihnya ini gimana? Jangan sampai justru malah mereka menjadi penyebab kerumunan tadi, penyebab kemudian politisasi bansos dan lain-lain. Kita boleh bahas itu nanti setelah ini. Nitya kan tadi janji bawain makanan, lupa ya. Abis ini bawain. Pak Arief tetap nyambung dulu ya Pak ya di Zoom-nya ya. Nitya mau bawain sesuatu kita. Iya, makanya delivery ya Pak ya. Iya, oke, sip. Langganan ini, langganan kesayangan. Sebentar ya Bapak-bapak. Betul kan? Arisan Zoom. Sama Pak Arief juga Zoom nih kita hari ini ya. Ini saatnya kita menunjukkan kepada semua pihak bahwa ke depan apakah itu pemilu, apakah itu pilkada, sudah saatnya menggunakan teknologi digital.